Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran part 2 klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 SMP. Yang pertama yaitu sistem binomial, nomenklatur. Yang pertama, setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan yang kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesiesnya. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf lain. Italik jika diketik dengan komputer. Misalnya, nama Latin padi, Zea mais, diketik dengan huruf miring atau italik. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama yakni Monera. Monera meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokaryotik, bersel satu dan mikroskopis. Yang kedua Protista. Sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu, eukaryotik, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, fungi atau fungi, memiliki ciri-ciri eukaryotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Yang keempat, plantae, terdiri atas semua organisme eukaryotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, autotrof. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi beberapa, yaitu tumbuhan berspora seperti lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kelima yaitu animalia. Kingdom animalia memiliki ciri-ciri eukaryotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan heterotrof. Kingdom plantae tadi dibagi menjadi beberapa. Tumbuhan berspora seperti lumut dan paku. Lumut memiliki ciri-ciri yaitu berklorofil, belum memiliki floem atau xilem, tumbuh di tempat yang lembab, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Autotrof, reproduksinya seksual dan aseksual. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar, rizoid, batang, dan daun. Berikutnya tumbuhan paku. Ciri-cirinya adalah sering disebut juga Cormophyta berspora, sering disebut juga Tracheophyta. Tumbuhan paku telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki klorofil. Ukuran dan bentuk tubuhnya sekitar 2 cm sampai dengan 5 meter. Ada 2 generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Berikutnya tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya yaitu berkembang biak dengan biji, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biji dihasilkan di dalam buah atau tidak di dalam buah. Sperma umumnya tidak berflagel.
Nah, berikut ini adalah klasifikasi hewan. Yang pertama dibedakan secara tulang belakang. Vertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata bertulang belakang. Vertebrata dibedakan menjadi dua, yakni protozoa atau hewan bersel satu yang akhirnya dikelompokkan dalam ganggang atau alga. Yang kedua yaitu metazoa, hewan bersel banyak. Hewan bersel banyak juga ada banyak jenisnya, seperti porifera, hewan berpori, Coelenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, Nematelminthes, cacing gilik, Annelida, cacing gelang, Mollusca, hewan lunak, Arthropoda, hewan kaki beruas, Echinodermata, hewan berkulit duri. Sedangkan hewan vertebrata atau yang bertulang belakang ada dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Pisces, ikan, amfibi, hidup di dua alam, reptil, hewan melata, aves, burung, mamalia, hewan yang menyusui dan melahirkan. Berikutnya kunci determinasi dan dikotomi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Sekian video pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.